Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lot Tarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik, sekarang Mari akan coba tarik kartu tarotnya lagi untuk melihat updatean energi love life bagi kamu Sun, Moon, Rising, Venusnya berada di Pisces. Namun seperti biasa, sebuah ritual wajib bagi Mari untuk menyampaikan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, udah pasti hanya akan resonate untuk sebagian Pisces aja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya Mari di sini tuh akan vice versa, tarikan energinya ke bolak-balik, niatnya baca energi kamu, kebacanya energi pasangan kamu. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung kita tarik gambaran hubungan yang sedang kamu hadapi atau yang segera akan kamu hadapi bersama dengan si dia kekasih hati. Oke ya, top. Oh, ada kartu The Magician di sini. Ada rasa percaya diri tentu saja ya, untuk mengenali pasangan, untuk membuka diri gitu ya. Oke. Ini sulit. Oke. Ingin mencoba ya, ingin mencoba kembali walaupun dalam upaya percobaan ini itu energinya masih energi uring-uringan, merasa tertekan gitu. Oke. Wow, ada apa di sini? Kalian ini nanti ya yang energinya Mari tarik hari ini nampaknya kayak yang sedang menjebloskan diri di dalam sebuah blunderan, konflik, permasalahan tanpa kalian sadari, tanpa kalian pikirkan matang-matang di situ. Kalau Mari lihat ini bisa berubah hubungannya jadi hubungan toxic relationship. Ini sama-sama nggak bisa pisah. Walaupun terakhir kali ya pembacaan yang Mari tarik di sini itu kayak yang minimal salah satu udah ada kepengen mencampakkan yang lain. Tidak menghargai, di sini kehilangan respect. Jadi ini kayak saling membuang ini kalau Mari lihat ya. Bukan hanya satu orang yang membuang yang lain, tapi yang lain pun nampaknya bisa kayak mengabaikan, mengacuhkan. Nah, ini bisa kayak trigger-triggeran di sini ya. Entah siapa yang duluan cuek, entah siapa yang duluan abai gitu. Nah, yang lain melihat, oh kamu cuekin aku, kamu abaikan aku, ya udah aku tinggalin kamu. Nah, kayak gitu. Padahal ini bisa jadi ya adanya komunikasi yang tidak terbuka di antara kalian. Adanya situasi yang bisa aja merasa nggak enak ya di dalam diri ini. Ada perbuatan si Anu ya, entah itu perbuatan kamu ataupun itu perbuatan pasangan kamu, begitu diterima oleh yang lain, itu menyebabkan ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan, merasa tertekan, merasa depresi. Alih-alih untuk ngomongin ya, alih-alih untuk dibincangkan, malah bisa di situ kayak yang mengalihkan gitu ya, mencari pelarian. Nah, di sana. Jadi akar sebab musabab ketidaknyamanan itu tidak tersentuh. Lantas bagaimana mungkin bisa terselesaikan? Nah gitu. Mungkin ini dari hal-hal kecil ya. Awalnya hal-hal kecilnya ini. Tapi hal-hal kecil ini terakumulasi menjadi tekanan beban yang lumayan besar. Nah, namun mungkin tidak bisa ya, tidak mampu untuk disampaikan kepada pasangan, tidak berani, tidak mampu. Atau mungkin pernah disampaikan tapi si pasangan ada energi
menolak, energi defensif, tidak mau menerima saran, kritik dari pasangan. Nah, akhirnya si pasangan itu yang ya larilah nyari-nyari tempat atau nyari-nyari aktivitas yang dia anggap di situ bisa membuat dia sedikit santai, rilaks dan segala macam itu ya, tenang mungkin kayak gitu. Entah dia lari ke semakin gaul sama teman-temannya atau mungkin apalah kayak gitu ya tindakan-tindakannya dia. Nah, jadi yang lain tuh kayak ngerasa dicuekin dong. Yang lain ngerasa kayak yang aku tidak diperhitungkan nih sebagai orang yang penting di hidupnya dia dan segala macam. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya dingin, hubungan ini dingin. Nah, tetapi di sini berubah lagi nih pikiran. Yang tadinya tuh yang satu lari, yang satu mau melepaskan, berubah lagi. Namanya kita manusia ya, pikiran berubah-ubah gitu. Karena pada kenyataannya minimal ini satu orang ya di antara kalian berdua ini itu kayak yang nggak bisa banget, tidak siap sesungguhnya dia itu sendiri, atau tidak bisa dia hidup tanpa, kalau kita katakan ini energi pasangan kamu ini nggak bisa sebenarnya hidup tanpa kamu. Memang banyak hal-hal yang tidak dia sukai, yang tidak dia senangi dari kamu, tapi bisa aja dia yang bilang bahwa tidak mungkin dia tanpa kamu. Dia mensugesti dirinya sendiri. Atau bisa jadi itu adalah energinya kamu ya. Kamu mensugesti diri bahwa kamu tuh nggak bisa tanpa dia. Nah kita. Tapi siapapun yang mengatakan aku tak bisa tanpa kamu, justru di situ nanti dia bisa kayak yang manja banget. Gitu ya. Dia kayak bisa nunjukin kerapuhannya. Dan itu tanpa disadari, ego yang lain akan mengambil kesempatan di sana. Tetap akan kayak gitu tuh ya manusia ya. Manusia-manusia yang ya rata-rata lah manusia, atau nature-nya lah, kita katakan nature aja. Nature-nya manusia itu kan ada egonya. Ego ingin berkuasa, ego ingin lebih daripada orang lain, ego ingin kayak gitu ya. Nanti ini melihat kerapuhan dari seseorang ini, ego yang lain itu akan mengambil kesempatan. Nah, ini mari baca padanya aja ini kartu tarotnya ya. Nanti dia rapuh banget. Kamu bisa melihat dia ini tak bisa hidup tanpa kamu. Gitu ya. Dia bisa merajuk datang ke kamu. Merajuk marah-marah, tapi walaupun dia merajuk dan marah-marah, kelihatan banget dia tuh sebenarnya takut kehilangan kamu. Nah gitu. Atau dia bisa aja dalam ketidakikhlasan berpasrah terhadap kamu. Ketika kamu melihat dia dalam kondisi lemah, kamu bisa di situ memanfaatkan peluang dan kesempatan ini untuk mengaktualisasikan egomu. Ini kalau dilihat apa adanya aja tebaran kartu tarot ini ya. Tapi lagi-lagi dalam kehidupan nyata ini bisa dia terbolak-balik. Karena sesungguhnya ya, ini kehidupan ini kan mirrornya nih sesungguhnya. Nah, jadi apa yang mari baca di sini itu juga potensinya ada di dia. Nah, begitu juga apa yang ada di dia, potensinya itu juga ada di kamu. Jadi jika dalam pembacaan ini dia kelihatan rapuh, berarti sesungguhnya di dalam dirimu itu pun ada kerapuhan yang sama. Nah, jika dalam pembacaan ini ada arogannya kamu, ego yang luar biasa dari kamu, sesungguhnya dia pun punya potensi ego yang luar biasa, kurang lebih sama dengan kamu, tapi cara mengaplikasikannya bisa sedikit berbeda. Cuman kualitas-kualitas itu tetap ada. Makanya jangan heran kalau dalam pembacaan kartu tarot itu sering kayak yang kebolak-balik di situ.
bukan kebolak-balik sesungguhnya, gitu ya. Kalau di lebih dalam lagi, bukan kebolak-balik, tapi dia sedang menggambarkan apa yang kamu miliki di dalam dirinya kamu. Agak susah memang ini dijelaskan ya, dan kalian mungkin tidak ngerasa mudeng gitu ya, apa ini Cici Mari ngomong. Udahlah, kita masuk ke pembacaan ini aja. Nah, jadi ada kerapuhan ya, salah satu nanti nunjukin kerapuhan, kelemahan gitu, walaupun dengan cara ngamuk-ngamuk, marah-marah dan segala macam gitu. Yang lain bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk yang ngerasa hebat, ngerasa berkuasa gitu ya, membesar, menggadang-gadangkan diri sendiri. Nah, jadi ini nanti permainannya itu akan terlibat dua energi force, dua energi lemah di sini yang saling berkelindan. Nah gitu. Tapi memang dari gambaran keadaan ini itu tujuannya ya, agar satu sama lain itu sadar dengan diri sendiri. Nah itu ajanya ini sesungguhnya. Biar sadar akan apa sih diri ini, apa sih kemampuan diri ini, apa sih kelemahan diri ini. Lagi-lagi ini cuman soal melihat diri. Nah kayak gitu. Mungkin memang dari awal hubungan ini udah bukan hubungan yang sehat, gitu ya. Makanya kalau ini hubungannya agak kurang sehat, PR lah gitu ya. PR lah. Minimal ini karena kamu yang ngelihat video ini, ya jadikan ini sebagai challenge bagi dirinya kamu untuk lebih mampu mencitrakan sisi diri yang terbaiknya kamu. Bukan hanya terikut-ikut ya dari pengaruh lingkungan atau dari pengaruh seseorang sehingga menarik kamu turun ke level kesadaran yang lebih rendah. Nah di situ memang tidak mudah, tapi dijalanin aja step by step, langkah-langkah terseok-seok, ya dijalanin aja kayak gitu. Nah di sana ya, ini keinginan kamu tuh yang tadinya ninggalin dia, mau melepaskan dia, mikir, kamu balik lagi, kamu mikir, ya. Tapi di sini kamu tuh datangnya kayak gini. Kamu bisa, kalau nggak menjebakkan diri kamu ke dia, kamu mau dia yang terjebak ke kamu. Jadi ini ada jebakan lah di sini tanpa disadari. Terjebak gitu ya. Terjebak itu entah karena kebutuhan uang, seksual. Ya pokoknya apalah itu kebutuhan ego itu ya. Ingin diakui, ingin dihargai, ingin dicintai, ingin menunjukkan bahwa aku juga bisa nyakitin kamu. Nah segala macam ini citra dari devil di sini, gitu ya. Kalau bukan kamu yang mau ngerjain dia, tanpa sadar kamu ini mengizinkan dia tuh ngerjain kamu. Nah, ada dua mata pisau di sini gitu ya. Kalau nggak kamu yang punya niatan buruk kepada orang ini, tanpa kamu sadari, kamu ngejorokin diri kamu ke dia, untuk dia bisa aja berlaku buruk ke kamu. Karena seperti Mari katakan, ini keduanya ya, ini energi konflik masih kenceng nih. Konflik. Masih punya masalah di dalam diri. Gitu ya. Jadi masalah dalam diri ini teraktualisasikanlah. Termanifestasikanlah dalam hubungan ini.
Kalau nggak diberesin diri ini, hubungan ini itu bakal out-outan. Hubungan kalian tuh bakal berantakan, gitu. Ini sama-sama cari celah ini ya, sama-sama rasa percaya diri bisa kembali dalam hubungan, tapi itu tadi motifnya agak kurang bagus nih. Nah, ini kan beberapa belum terjadi. Sebelum terjadi, rapikan dulu diri, gitu. Kalau niatannya hanya mau menunjukkan sisi lemah dirimu, udahlah, jangan balik dulu, gitu ya. Lepaskan dulu diri, berjarak dulu diri dari dia. Kalau kamu saat ini nganggap kamu tuh bucin, kamu bucin, tapi sekaligus kamu di situ ada kemarahan, udahlah, gak usah. Nanti kamu bakalan narik-narik persoalan baru di hidupnya kamu. Selesaikan dulu kebucinanmu itu. Bucin itu kan buta cinta, berarti kamu tuh kan haus cinta sesungguhnya. Berarti kamu pun kan kurang mencintai diri kamu sesungguhnya. Sampai kamu harus cari-cari cinta itu kesana kemari. Bahkan dari orang yang salah. Dari orang yang salah di sini maksudnya yang dia juga tidak punya cinta. Nah, kayak gitu loh ya. Bagaimana mungkin kamu minta cinta pada seseorang yang tidak bisa mencintai diri dia sendiri? Nah, jadi gitu tuh orang-orang bucin-bucin itu. Dia tak kuasa atau dia mungkin tak sadar bahwa tugas utama yang mencintai dirinya adalah dia sendiri. Nah, uring-uringan nih. Kalau nggak nunjukkan kelemahan, nunjukkan kearoganan, tapi tujuannya demi merampas atau mendapatkan cinta dari seseorang. Nggak akan dapat. Sampai kiamat nggak kurang 1 detik nggak akan dapat. Nah, kayak gitu. Nah, yang satunya lagi punya rasa percaya diri yang tinggi. Ya, ini bisa juga percaya diri yang tinggi ini antara percaya diri yang tinggi dengan kenarsisan, di situ beda-beda tipis. Dan ada kearoganan. Orang narsis itu kan orang arogan itu ya. Ada kearoganan di sana. Ingin memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan bahwa aku tuh lebih hebat dari kamu. Aku tuh bisa ngelukain kamu lebih hebat daripada apa yang kamu lakukan ke aku. Gitu. Padahal belum tentu nih seseorang melakukan kejahatan di sini. Gitu. Tapi udah kadung duluan ngamuan aja. Udah kadung duluan marahan aja. Kalaupun kamu mau balik sama dia, gitu ya. Ini kalau Mari bilang tujuannya kamu balik ini itu tadi. Sebenarnya kamu nggak mau ngasih apa-apa yang baik untuk dia, gitu. Atau kamu tuh sebenarnya tanpa kamu sadari kamu nggak akan dapat apa-apa juga yang baik dari dia. Pokoknya di sini energinya muter aja dulu kalian berdua, jangan dulu ada pisahnya di sini. Ini bisa saling sikut-sikutan ya, bisa saling ya apalah kayak gitu ya, situasi yang seolah-olah itu nyaman padahal sebenarnya tuh nggak nyaman. Situasi yang penuh desire, hasrat gitu ya. Tetapi desire dan hasratnya ini justru lebih banyak untuk pelepasan ego dan kepentingan diri masing-masing. Nah itu. Oke Pisces, dalam pembacaan ini kamu sedang dealing dengan seseorang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn, energi Sagittarius di sana, energi sesama Pisces, energi Cancer di sini, energi dari Aquarius juga hadir ya. Oke baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.